Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan tentang momen inersia, di mana dalam video sebelumnya kita telah bahas bagaimana merumuskan momen inersia untuk sistem partikel. Dalam video kali ini kita akan melihat atau merumuskan dan juga menulis mungkin beberapa nilai untuk momen inersia benda-benda tegar. Kita mulai. Oke, kita akan melihat atau membahas momen inersia benda tegar dengan massa yang terdistribusi kontinu. Apa itu benda tegar? Jadi benda tegar itu adalah sebuah benda di mana ketika dikenakan gaya padanya, benda itu tidak berubah bentuk maupun ukuran. Jadi misalnya saya punya sebuah objek seperti ini, yang ini misalnya adalah sebuah benda tegar, di mana jika saya ambil titik di sini dengan titik di sini, kemudian dikenakan gaya padanya, maka jarak antar dua titik sembarang yang kita pilih itu tidak berubah. Artinya benda ini tidak dapat berdeformasi atau berubah bentuk dan ukuran. Maka itu adalah disebut dengan benda tegar. Oke. Di dalam video sebelumnya, ketika kita meninjau dua buah titik massa, di mana jarak antara dua titik itu tidak berubah, maka sistem partikel itu bisa dimodelkan menjadi benda tegar. Jadi bisa menjadi model benda tegar. Jadi ketika ada dua buah titik, di mana jarak antar dua titik itu tidak berubah, maka model itu bisa dianggap sebagai model benda tegar. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa formula atau nilai untuk momen inersia benda tegar. Yang pertama kita akan melihat tentang batang homogen. Nah, homogen itu maksudnya distribusi massanya itu merata di setiap tempatnya, di setiap lokasi benda itu. Jadi rapat massanya itu seragam atau homogen, Nah, atau konstan. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu di video sebelumnya, untuk sistem partikel, momen inersianya I, itu kita rumuskan dengan bentuk sigma dari perkalian MI/RI kuadrat, di mana I kita mulai dari 1 sampai dengan sebanyak N buah, Nah, R di sini kan R yang tegak lurus, RI itu berarti R yang tegak lurus. Nah, ini notasi dalam bentuk sigma ini adalah untuk sistem partikel. Jadi penjumlahannya itu secara diskrit, Jadi antara partikel 1 dengan partikel 2 itu bisa kita melihat space-nya atau pemisahnya, Itu sistem partikel. Nah, untuk benda tegar, maka kita bisa mengambil model dari sistem partikel, di mana kita akan melakukan integrasi, penjumlahannya itu tidak dalam bentuk sigma, tetapi dalam bentuk integral. Kenapa? Karena distribusi massanya itu terdistribusi secara kontinu. Jadi antara partikel 1 dengan 2 itu tidak bisa kita bedakan kalau pada benda tegar nantinya. Jadi ini tersusun dengan titik-titik di mana nanti
bisa saling tidak ada space, tidak ada ruang pemisah antara partikel satu dengan yang kedua yang kita tinjau gitu ya. Maka untuk benda tegar, maka rumusan momen inersianya kita akan menulis mengambil dari sini ya, sigma mi ri kuadrat ya, di mana i kita mulai dari 1 sampai dengan n, tetapi kita ambil n-nya itu di dalam sebuah benda ini, n-nya itu sangat banyak, jadi mendekati tak hingga ya, atau kita katakan tak hingga, menuju tak hingga. Maka kita akan menulisnya dalam bentuk limit n-nya menuju tak hingga. Nah, notasi limit n menuju tak hingga dari bentuk sigma ini, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk integral. Nah, jadi notasi limit n menuju tak hingga dari sigma i sampai dari i sama dengan 1 sampai n, maka itu kita tulis dalam bentuk sigma ya. Sigma dari perkalian mi ri kuadrat. Maka yang kita sigmakan itu adalah partikelnya tadi, jumlah partikelnya. Maka kita menulisnya r kuadrat dm. Maka notasinya, notasi untuk masanya kita akan menulis dalam bentuk dm. Apa itu dm? Itu elemen massa. Artinya itu massa yang sangat-sangat kecil. Nah, bayangkan seperti ini. Saya punya sebuah batang ya, ini batang. Kalau saya potong 2, maka ini setengah m ya. Massanya setengahnya. Kalau saya potong lagi 2 di sini, di 1/4. Nah, tapi kalau saya potong-potong sejuta kali, maka kita dapati massa yang sangat kecil. Nah, yang sejuta itu kita potong lagi sejuta, maka bayangkan sekecil apa dia punya ukurannya. Jadi ketika kita potong-potong menuju tak hingga, maka kita akan dapati dm itu. Jadi ketika ini semua sudah terpotong dengan jumlah potongan yang sangat banyak, maka akan ada yang potongan-potongan itu adalah dm-nya. Nah, jadi ketika dm-nya itu nanti digabungin kembali, maka dia akan jadi m. Maka notasi dari sigma dm itu akan menjadi m kembali. Sigma itu sebenarnya adalah integral itu sebenarnya adalah huruf s ya. Dia sum ya, jumlahan ya, dia jumlahkan. Nah, jadi dimodifikasi bentuknya sedikit ya menjadi begini. Nah, jadi dijumlahkan dm-nya, jumlahan dm semua itu akan menjadi ya dm itu elemen-elemen m yang kecil akan menjadi m itu sendiri ya, m yang totalnya. Jadi ini notasi untuk integral itu adalah sama dengan penggunaan untuk sigma, tetapi sigma untuk objek-objek yang diskrit. Kalau integral itu untuk yang kontinu ya, untuk yang kontinu. Oke, jadi kita punya rumusan sekarang untuk menentukan momen inersia benda tegar, maka kita akan gunakan rumusan integral r kuadrat dm ya. R ini r yang tegak lurus ya, r yang tegak lurus. Oke, kita akan ambil contoh untuk batang homogen ya. Jadi yang pertama kita akan ambil contoh menentukan momen inersia batang homogen. Nah, batang homogen ini artinya batang yang distribusi masanya merata ya, seragam. Nah, misalnya saya punya batang ya, yang ini batangnya. Oke, saya punya batang yang ini. Saya tahu misalnya batang ini bermassa m besar ya, m kapital, dan panjang dari sini kemari sepanjang L ya. Jadi saya gambarkan misalnya dari sini kemari itu sepanjang L. Jadi kita akan menentukan berapa momen inersia dari batang homogen ini yang memiliki panjang massa m kapital, panjangnya L.
ketika diputar di suatu titik tertentu. Nah, ingat kembali bahwasanya ketika pengambilan porosnya berbeda, akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mengambil porosnya melalui titik pusat massa. Titik pusat massa itu adalah titik di mana mewakili semua ibaratnya terkonsentrasi di mana massa untuk di benda tersebut ya. Jadi kalau misalnya ini seolah-olah dia akan memiliki secara intuisi ini kita bisa katakan titik pusat massanya di tengah. Jadi kalau saya punya batang begini, kalau saya taruh begini dia akan seimbang ketika di tengah. Ini titik pusat massanya di sini artinya ya. Jadi ya begitulah ya. Nah, ini adalah titik pusat massa, maka jika saya ambil porosnya melalui ini, titik ini, saya sebut titik O, di mana O adalah titik pusat massa, ya, pusat massa, dan bendanya saya putar melalui poros itu. Nah, ini misalnya pusat massanya di sini, saya putar begini, ya, maka berapakah momen inersia melalui titik pusat massa itu, atau momen inersia melalui titik O? Ya, titik O atau I melalui titik pusat massa. Nah, jadi O itu pusat massa ya, titik pusat massa. Nah, ini nilainya adalah, nilainya adalah 1/12 ml kuadrat. Itu nilai jika kita putar melalui titik pusat massa. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan dari mana itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan ini sebagai contoh ya, satu saja. Nah, sekarang kita akan menggambarkan kembali batang ini, ya, batangnya yang ini. Nah, batang ini tadi memiliki panjangnya adalah L, ya, ini panjangnya L, ya, dari sini kemari panjangnya L, kemudian bermassa M, ya, massa keseluruhan ini adalah M. Nah, saya akan mengambil porosnya atau sumbu putarnya melalui titik O, titik pusat massa tadi, ya, melalui titik pusat massa. Nah, melalui titik pusat massa, titik O, titik pusat massa, ya. Apakah dia akan betul 1/12 ml kuadrat? Ya, kita akan coba buktikan. Nah, titik O ini, ya, adalah titik pusat massa. Sekarang kita akan meninjau satu elemen massa, ya, elemen massa atau disebut dengan dm, ya. Dm itu massa yang dikit, ya, dikit massanya dm, ya, dikit massanya, kecil banget, ya. Nah, jadi misalnya saya ambil massanya itu di sini, elemen massanya atau dm-nya di sini. Nah, ini adalah elemen massa. Nah, yang saya arsir ini adalah massanya adalah dm, ya, massanya dm, dan panjang ini, ya, panjangnya saya sebut dx. Kenapa saya sebut dx? Nah, ini bayangkan jika ini saya ambil sebagai sumbu x dan ini sebagai sumbu y, maka ini adalah elemen panjang yang ada di sumbu x, artinya x yang paling kecil, ya. Nah, ini kan saya letakkan batang ini di sumbu x, maka elemen panjang yang kecil itu berada di sumbu x, maka saya sebut dx, ya, x yang dikit gitu, ya. Oke. Nah, jadi massanya adalah dm, panjangnya adalah dx. Oke. Karena tadi, sekarang gini, kita harus tahu dulu di mana letak dm yang kita ambil tadi. Nah, jika ini adalah O, dm itu di sini, maka kita perlu tahu R tegak lurusnya dm itu dari poros itu berapa. Nah, jadi kalau ini porosnya, ini kan porosnya begini, vertikal begini, dm-nya di sini, maka dm ini terhadap poros ini yang tegak lurus, berarti yang ini, ya. Maka saya akan tuliskan begini. Nah, ini tegak lurus, maka kesininya adalah R tegak lurusnya. Nah,
Berapa R tegak lurusnya? Ya, karena ini dalam sumbu X, saya sebut X. R tegak lurusnya itu sebesar X. Karena di dalam sumbu X. Panjang elemennya tadi, elemen panjangnya dx. Masanya dm. Oke, kita sudah cukup perangkat untuk menggunakan ini. Nah, sekarang karena batangnya homogen, artinya distribusi masanya sama. Rapat masanya itu sama untuk setiap tempatnya ya. Jadi kalau saya bandingkan dm dengan dx, ini saya sebut sebagai rapat massa. Jadi dm per dengan dx ini saya sebut rapat massa. Karena dx adalah panjang, maka ini saya sebut rapat massa panjang. Kalau nanti ada sesuatu yang saya bagi massa dengan luas, maka itu saya sebut rapat massa luas. Kalau saya punya m saya bagi dengan dm dengan volumenya, maka itu rapat massa volume atau sering juga disebut massa jenis. Ya. Nah, dm per dx artinya rapat massa panjang itu saya simbolkan dengan lambda. Ya. Kalau untuk rapat massa luas, saya kasih tahu itu disimbolkan nanti dengan sigma, sigma yang kapital begini. Kalau untuk rapat massa luas sigma, kalau volume itu rho. Nah, jadi pengambilan simbolnya begini. Kalau dibuat lambda itu ambil rapat massa untuk panjang, sigma untuk rapat massa dm per dA, A adalah luas, rho adalah dm dv, v adalah volume. Nah, jadi ini sama semua rapat massa, tetapi ini dimensi 1, ini dimensi 2, ini dimensi 3. Ya. Oke, sekarang karena kita bermainnya satu dimensi ini, maka saya ambil rapat massa panjang. Nah, ini ketika saya ambil yang kecil, maka dia punya panjang yang kecil. Saya bandingkan, dia akan punya suatu nilai yang konstan. Akan sama ketika saya ambil keseluruhan, M yang keseluruhan, saya bagi dengan massa keseluruhan. Itu rasionya akan sama. Sama-sama sebesar alfa ini. Nah, sekarang kita punya hubungan dm ini dengan massa keseluruhan dan panjang keseluruhan. Nah, dari sini saya bisa tulis ya, dm-nya ya, dm adalah dx kali m per l atau m per l kali dx. Nah, dx itu sendiri apa namanya, m per l ini kan bisa juga saya tulis begini, supaya tidak panjang saya menulis m per l, saya tulis lambda. Berarti m per l kan sama juga dengan lambda, saya tulis lambda dx. Oke. Berarti sekarang saya punya dm itu saya tulis dalam bentuk lambda dx. Nah, dm yang lambda dx ini ya, saya masukkan kemari. Nah, nanti lambda yang ini kita ganti balik kemari ya. Ini cuma untuk menyederhanakan penulisan saja. Maka sekarang momen inersia untuk batang ini saya bisa tulis dari rumus ini. I sama dengan rumusnya dulu, integral R yang tegak lurus kuadrat ya, dm. Nah, kita ganti dm kita dengan ini. Nah, berarti sama dengan integral dm-nya dengan lambda dx, sementara R tegak lurusnya dengan x. Ya, kan R tegak lurusnya kan x ya. Berarti ganti. Berarti x, R tegak lurusnya kuadrat, berarti x-nya kuadrat. dm-nya adalah ini, lambda dx. Jelas ya? Nah, lambda ini suatu konstanta. Ya, ini konstan, ini nilainya. Konstan ya. Nah, kalau dia konstan, maka kita bisa tulis di luar integral ini, saya tulis menjadi lambda integral x kuadrat dx. Nah, sekarang ini x, ini dx, maka ini bisa kita integralkan. Nah, cara mengintegralkannya gimana? Lambda, cara mengintegralkan, kalau dia x ini pangkat 2, maka nanti dia ditambah 1 pangkatnya. Jadi pangkat 3. Nah, yang 3 tadi itu, yang ini dibagi dengan 3 tadi. Nah, jadi begini. Jadi hasil integral dari ini adalah ya, x pangkat 3, 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 3 itu. X pangkat 3-nya setelah ditambah 1 dibagi dengan 3 ya. Nah,
ini adalah hasil integral dari ini. Nah, dengan batas, nah di sini saya tidak memberi batas integrasi. Nah, sekarang kalau saya tidak memberi batas integrasi, maka saya harus tambah suatu konstanta. Kita di sini mudah karena ada batas integrasinya. Kalau di sini titik O, maka jika ini panjangnya L, ini berarti 0,0, berarti yang di sini adalah setengah L-nya. Kalau yang ke belakang ini adalah minus setengah L. Ini batas bawah integralnya, ini batas atas. Saya tulis di sini. Nah, batas bawahnya min setengah L, batas atasnya setengah L. Nah, ini min setengah L, yang ini setengah L. Berarti batasnya tadi saya tulis di sini karena integralnya sudah saya lakukan, maka batasnya saya letakkan di sini. Min setengah L plus setengah L ya. Ya, setengah L. Nah, jadi setelah saya integrasi ini, maka X-nya itu nanti saya gantikan dengan batas atas, dikurangin dengan, saya gantikan dengan batas bawah. Nah, caranya gini. Lambda yang ini, ya, batas atasnya berarti setengah L, ini yang atas, ya. Berarti X pangkat 3, berarti setengah L pangkat 3. Berarti Oke, yang ini sepertiga ini, per 3 ini saya bisa letakkan di luar ya, supaya simple, maka saya tulis lambda per 3. Nah, kita akan fokus ke X-nya saja ya. X pangkat 3 dengan batas min setengah L plus setengah L. Nah, saya ganti ini dengan setengah L ya. Saya ganti menjadi lambda per 3 ya. Ini X-nya dengan setengah L di pangkat 3, maka 1/8 L, berarti L per 8. Kurang batas bawah. Batas bawahnya adalah min setengah L di pangkat 3. Berarti min setengah kali min setengah kali min setengah. Min plus kali min. Maka di sini min 1/8 L atau L per 8. Min dengan min ini kan jadi plus, maka saya tulis langsung di sini menjadi plus. Maka L tambah L 2L, 2L per 8. Oke, berarti sekarang lambda per 3 2/8L. Nah, 2/8L kan 1/4 ya, 1/4L. 1/4L kali 1/3 lambda, maka lambda per 12L. Nah, lambda tadi kita gantikan balik dengan M per L tadi ya. Nah, ini kan lambda tadi, M per L. Maka jika lambda saya ganti dengan M per L, maka lambda adalah M per L kali 1/12 kali L. Ya, ini L-nya L berapa nih? L pangkat 3 kan? L pangkat 3. Ini L pangkat 3. Nah, ini L pangkat 3. Ini L pangkat 3. Kan setengah L pangkat 3 kan? Setengahnya jadi 1/8. L-nya jadi pangkat 3 kan? Nah, L pangkat 3, L pangkat 3, L pangkat 3. Oke. Nah, ini L pangkat 3. Ini ada 3 di atas, saya coret dengan 1 di bawah, maka di atas tinggal 2, maka jadinya M kali 1/12 L pangkat 2 atau 1/12 ML kuadrat. 1/12 ML kuadrat. Nah, itulah nilai untuk momen inersia batang jika diputar melalui titik porosnya melalui pusat masanya ya. Oke, jadi kita dapati dia tadi adalah I melalui pusat massa untuk batang adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, sesuai dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, ini adalah salah satu ya contoh untuk menentukan nilai momen inersia untuk benda tegak. Saya kasih contoh untuk batang. Nah, untuk benda-benda yang lain kita tidak akan turunkan di sini, tetapi saya akan kasih untuk diingat beberapa nilai
beberapa benda tegar yang momen inersia yang ingin kita ketahui ya. Saya akan tuliskan untuk beberapa nilainya saja ya, yang lain. Ini silakan dicatat. Saya hapus dulu. Sekarang kita akan melihat untuk momen inersia untuk benda-benda yang lain ya. Nah, yang pertama tadi untuk batang ya, batang homogen, saya tulis batang homogen. Nah, jadi saya gambarkan kembali di sini, ini batangnya ya. Nah, ini batangnya terlalu besar ya, saya buat agak kecil saja. Ini batangnya. Nah, jika diputar melalui titik pusat masanya begini, jika dia punya panjang L bermassa M, maka momen inersia melalui titik O-nya, maka I melalui O itu titik pusat massa tadi, adalah 1/12 ml kuadrat. Ini untuk batang homogen. Nah, kalau nanti dia diputar di sini akan berbeda lagi ya. Nah, akan berbeda lagi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana jika kita ingin menentukan di tempat lain tanpa integrasi. Kita bisa gunakan yang disebut dengan teorema sumbu sejajar ya. Oke, yang kedua untuk benda silinder tipis ya. Silinder tipis. Nah, silinder tipis berongga ya. Nah, silinder tipis berongga. Nah, jadi saya gambarkan silinder tipis itu ya seperti ini. Nah, dia silinder ini dia tidak tidak ada isi dalamnya. Jadi ibaratnya saya punya seperti ini lah, seperti cincin ya, seperti ini. Ini sebuah silinder, tapi dia tipis ininya, berongga ya. Nah, tentunya saya akan putar misalnya melalui titik ini ya, titik pusat masanya. Misalnya saya putar melalui ini ya. Porosnya saya ambil melalui sini. Nah, jika saya putar begini ya, ini adalah titik pusat masanya, dia di tengah ini nanti ya. Jadi kalau saya putar di sini, maka I-nya ya, jika saya putar begini, maka I-nya adalah dia berongga, dia ini bernilai M. Kalau ini dia masanya M, kalau jari-jarinya adalah R kapital, maka dia I-nya adalah MR kuadrat. Jadi ini untuk silinder tipis berongga, nilainya MR kuadrat ya. Oke, sekarang jika silindernya pejal, artinya berisi semua ya. Nah, dia tidak tipis tetapi berisi semua. Yang ketiga, silinder berongga. Silinder pejal ya. Silinder pejal. Pejal artinya dia berisi semua ya. Nah, saya gambarkan silindernya. Jadi dia semua ada isinya ya, berisi semua dan homogen ya. Silinder pejal homogen ya. Nah, jadi ketika saya putar melalui ini ya, maka dia punya momen inersianya, maka I-nya jika ini porosnya, jadi dia adalah untuk silinder yang pejal itu setengah ya, MR kuadrat. Ini atau sering juga disebut ya silinder pejal ini nanti disk ya. Disk juga sama. Ya. Disk atau piringan ya, piringan. Kalau ini nama lainnya nanti cincin ya. Silinder tipis berongga cincin. Silinder pejal disk atau piringan. Jadi dia 1/2 MR. Nah, kemudian untuk silinder lagi tetapi dia tidak tipis ya. Nah, dia tidak tipis, saya gambarkan yang keempat, silinder
berongga, tetapi tidak tipis ya, berongga. Nah, kalau ini tipis berongga. Kalau ini silinder berongga, artinya ada ketebalan ya. Berongga dengan ketebalan ya. Nah, oke, saya gambarkan seperti ini silindernya. Nah, ini ada ketebalannya. Nah, jadi ini ada isinya di sini ya. Ini silindernya. Nah, porosnya saya ambil dari sini ya. Porosnya saya ambil dari sini. Ya. Titik pusat masanya. Maka dia punya dua jari-jari di sini. Jari-jari yang kecil yang ini saya sebut R1, kemudian jari-jari yang besar yang ini saya sebut R2. Maka momen inersianya jika ini R1 ya, ini R2 yang besar, kan dia punya ketebalan tadi, maka momen inersianya jika diputar melalui poros melalui ini adalah 1/2 juga masanya kalikan dengan jumlahan R kuadratnya, R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Nah, itu rumusannya. Ini yang beberapa hal yang harus diingat. Nah, ada lagi bola ya, ini yang terakhir yang sering juga itu untuk bentuk bola. Bola ada bola pejal dan juga nanti bola yang kulit bola ya. Kalau bola pejal, saya gambarkan bolanya seperti ini ya. Nah, ini bola pejal misalnya ya. Saya ambil porosnya melalui titik tengahnya, titik pusat masanya. Maka dia akan saya putar di sini. Maka untuk bola pejal, momen inersianya jika porosnya di sini adalah 2/5, massa bola adalah M ya, jari-jari bola adalah R, maka MR kuadrat ya. Untuk massa bola M, jari-jari R. Kalau ini kan dia punya jari-jari, ini dia punya jari-jari, ini punya jari-jari, ini punya panjang tadi ya. Oke. Yang keenam, bola berongga ya. Berongga atau kulit bola ya. Nah, jika kita punya bolanya begini dan dia tidak ada isi di dalamnya, kita putar di titik pusat masanya ya. Jika jari-jarinya adalah R ya, berongga tipis gitu ya, masanya M, maka dia adalah 2/I-nya adalah 2/3 MR kuadrat. Nah, ini adalah beberapa nilai yang sering ditanyakan di soal ya. Yang sering ini ya, ini yang silinder pejal sering nanti keluar pada soal-soal yang bentuk katrol ya. Nah, ini harus diingat yang silinder pejal. Ya, beberapa hal yang saya tulis di sini harap untuk diingat ya. Jadi kita tidak turunkan ini, tetapi kita ingat aja di sini, karena untuk menurunkan ini ya mungkin ketika kalian kuliah nanti baru kalian perlu itu ya. Tetapi untuk pengayaan mungkin saya akan kasih nanti di video yang lain ya. Jadi untuk benda tegas sudah kita tuntaskan. Bagaimana menurunkan satu rumusan untuk momen inersia yang benda batang homogen, dan yang lain yang harus kita ingat, dan mungkin nanti kita akan turunkan juga. Silakan dipelajari, diikuti kembali video ini, diulang-ulang supaya dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.